Shalom, Bapak Ibu, saya Pendeta Banis Manzai mengucapkan terima kasih banyak atas sumbangan satu buah sepeda motor untuk pelayanan di GPIB Bukit Agape Entikong. Biarlah kiranya kendaraan inventaris ini menjadi berkat untuk penginjilan di GPIB Bukit Agape Entikong. Terima kasih banyak untuk semua donatur, biarlah kiranya Tuhan memberikan berkat yang melimpah kepada Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik semua di malam hari yang penuh dengan sukacita dan syukur. Setelah kita melakukan seluruh aktivitas, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan kembali pada saat ini. Bersama saya, Pendeta Immanuel Kristantio Nugroho, Pendeta Jemaat di GPIB Efrata Padang, Bajem, Rafflesia, Bengkulu. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, pada malam hari ini kembali lagi kami mau menenangkan hati dan pikiran kami setelah beraktivitas sepanjang hari ini. Biarlah ya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan kembali pada saat ini, membawa sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, bacaan kita pada malam hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, serta adik-adik yang terkasih, dari Kitab Keluaran, pasal 16, ayat 17 sampai 20, yang menyatakan, demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab berbagai setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam perenungan pada malam hari ini, Bapak Ibu, kembali kita membaca dalam satu kesatuan perikop. Kalau kita membaca dari pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, kita mendapatkan gambaran bagaimana bangsa Israel setelah mereka sukacita mendapatkan air, kemudian pohon kurma yang mengenyangkan, yang membawa kekuatan, memberikan energi bagi orang-orang Israel setelah mereka keluar dari Mesir, dan setelah mereka harus kurang lebih 3 hari menurut kesaksian Alkitab tidak minum, dan kemudian mendapat air pahit, kemudian dapat minum. Pada malam hari ini kita sama-sama membaca bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata di tengah-tengah keadaan yang kurang, yang lapar, yang bergumul, cukup berat bagi bangsa Israel setelah keluar dari Mesir. Itu tentu menjadi pergumulan yang berat, sebab kehidupan mereka tidak jelas. Dalam artian, ketika mereka tinggal di padang gurun, tentu itu tidak jelas apakah makanan yang dapat dimakan pada hari ini, apakah kondisi ataupun keadaan ketika tidur itu akan aman, ataukah jangan-jangan ada ancaman seperti binatang buas, ancaman mungkin juga ada badai, atau mungkin cuaca ekstrim lainnya, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah, dari cerita bangsa Israel keluar
dari Mesir, kemudian dinyatakan di dalam pembacaan Alkitab bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata melalui firman-Nya oleh Musa dan juga Harun, itu disampaikan kepada bahwa mereka akan mendapatkan makanan yang cukup. Nah, yang menarik adalah ketika kita melihat bacaan pada malam hari ini, Tuhan memberi itu sesuai dengan kebutuhan. Ayat 17 dan 18 sudah dinyatakan orang yang mengumpulkan di sini, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Sebab penyertaan Tuhan itu sungguh nyata dan Tuhan tahu kebutuhan kita. Tema kita, jangan hidup melampaui keperluan. Nah, ini menjadi penting. Tentu bagi kita juga bisa saja teringat tentang doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Salah satu kalimat di dalam doa tersebut adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan yang secukupnya, tidak lebih, tidak kurang. Nah, ini menjadi poin penting bahwa kita diingatkan untuk memenuhi kebutuhan secara cukup, jadi bukan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan kita tahu itu tidak baik. Segala yang berlebihan itu akan membawa dampak yang buruk bagi kita. Maka baiknya adalah segalanya cukup. Sebagai contoh, Bapak Ibu dan saya, kemampuan tubuh kita misalnya bekerja itu 8 jam. Tapi kita paksa-paksa sampai 20 jam. Tidak ada istirahat. Taruhlah istirahat setengah jam, 30 menit. Ya tentu dalam 7 hari atau 1 bulan kita bisa saja sakit. Karena tubuh ini butuh istirahat. Segala sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik. Ketika makan, ketika apapun itu tidak baik. Seperti orang-orang Israel, ketika mereka mendapatkan makanan, ternyata ada juga yang mengumpulkan itu berlebihan. Berpikir bahwa jangan sampai nanti atau besok, lusa dan seterusnya tidak dapat makan, tidak makan enak seperti sekarang dan lain sebagainya. Nah, kekhawatiran yang bisa saja datang ke dalam hidup manusia yang kedua adalah bagian yang kedua adalah hikmat yang daripada Tuhan dan juga perhitungan itu membuat kita tidak khawatir. Sebab di dalam pembacaan kita yang berikutnya ada orang yang meninggalkan makanannya, jadi tidak dihabiskan makanan itu. Akhirnya makanan atau berkat yang berlimpah yang ada itu menjadi busuk. Ya tentu kalau sudah busuk dibuang, tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah ini menjadi poin penting juga dalam kehidupan kita, dalam perenungan pada saat ini, bahwa kita mensyukuri itu harus dikelola dengan baik. Jangan sampai berkat Tuhan yang ada berlimpah dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu dan saya, kita lewatkan begitu saja. Tema kita jangan hidup melampaui keperluan. Tuhan tahu kita cukupnya seberapa. Ketika kita diberikan pilihan, apakah kita mau hidup sebagai seorang yang hedon, yang berlebihan, yang pesta pora dan lain sebagainya, ataukah kita mau hidup secara ogah-hari. Nah, itu tentu pilihan bagi kita. Bicara pilihan, ya tidak bicara tentang benar salah, tetapi dampaknya akan terlihat. Baik itu dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan juga di lingkungan sekitar. Manusia yang terpenting adalah bukan bicara tentang, oh saya mau hidupnya berlebihan, hedon, dan lain sebagainya, mewah, dan seterusnya, bukan hanya bicara itu, tapi kalau menurut saya, manusia ini kita mari fokus pada pengembangan diri dan potensi diri. Jadi bukan hanya bicara, saya mau dilihat orang lebih, saya mau dilihat orang bisa, saya dilihat orang terpandang dan lain sebagainya. Tapi ternyata potensi dan pengembangan diri dalam diri Bapak Ibu dan saya itu yang tidak dikembangkan, itu malah kita abaikan. Kita hanya lihatnya yang tampak baju saya, kemudian celana saya, jam tangan saya, dan lain sebagainya, seperti saya kacamata yang saya pakai, dan seterusnya, itu yang kita utamakan untuk barang mewahnya. Tapi mari pada saat ini kita diingatkan kembali untuk tidak hanya mengembangkan hal-hal yang nampak, tapi dalam diri kita, yaitu
pengembangan diri, potensi diri, sebab saya sangat yakin Bapak Ibu dan saya memiliki berkat anugerah penyertaan Tuhan, talenta yang berlimpah, dan ketika kita kelola, kita kembangkan, itu berguna dalam kehidupan keluarga, gereja, dan juga masyarakat. Mari Bapak Ibu, kita mensyukuri anugerah Tuhan dan mengembangkannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, kita juga mengingat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-24, ayat yang ke-34, yaitu, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pembacaan dan perenungan pada malam hari ini membawa kedamaian, ketenangan, dan mengingatkan kami kembali untuk hidup secukupnya. Banyak hal yang kami rasakan ya Tuhan, yaitu anugerah, berkat, penyertaan-Mu yang tak berkesudahan setiap harinya. Melalui nafas kehidupan, kesehatan, berkat lainnya ya Tuhan, kami masih diperkenankan bekerja, sekolah, kuliah, dan dipercaya untuk organisasi, dipercaya untuk aktivitas lainnya, diberikan tanggung jawab lain, apapun itu ya Tuhan, itu semua merupakan anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk dapat mengembangkannya ya Tuhan. Kami tidak hanya terpikir untuk mengembangkan apa yang terlihat ya Tuhan, apa yang nampak, namun di dalam diri kami semuanya itu kosong. Biarlah kami dapat mengembangkan kemampuan kami juga selalu melatih diri kami, spiritualitas kami juga boleh dikembangkan dengan baik. Semuanya itu ya Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-lah yang selalu memampukan kami. Pada saat ini juga kami berdoa secara khusus bagi gerejamu, GPB ini ya Tuhan, dalam persidangan Sinode ke-21. Mulai dari tanggal 26 di hari ini sampai tanggal 31, sertailah ya Tuhan, hari demi hari, sesi demi sesi ya Tuhan, setiap kebijakan keputusan yang diambil bersama-sama itu benar-benar mendatangkan kebaikan bagi pelayanan GPIB ini. Pesta iman yang kami boleh rasakan ini ya Tuhan, sukacita yang tentunya meluap-luap bagi kami seluruh warga jemaat GPIB, itu juga dapat nampak nanti ketika di tengah-tengah pelayanan kami ya Tuhan. Setelah persidangan ini semakin maju, semakin baik lagi ya Tuhan pelayanan yang Kau percayakan kepada GPIB ini. Kami juga mau dalam doa setiap keluarga kami, pekerjaan, perkuliahan, sekolah, pergumulan hidup, mencari pasangan hidup, apapun itu ya Tuhan yang menjadi pokok doa kami masing-masing, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Ketika kami berserah penuh, ketika kami mempercayai Tuhan bahwa waktu Tuhan segalanya indah pada waktunya. Waktu Tuhan tidak akan pernah terlambat menjawab setiap kebutuhan kami. Kami juga mau serahkan istirahat malam kami, boleh bangun pagi besok dengan tubuh yang sehat, kuat, dan segar, serta kami dapat melanjutkan seluruh aktivitas kami kembali. Kami mau serahkan ya Tuhan, kehidupan keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu saja, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat, kiranya hari esok akan lebih baik lagi dari hari ini. Tuhan Yesus memberkati.